Rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau perisah dalam makanan. Rempah biasanya dibedakan dengan tanaman lain yang digunakan untuk tujuan yang mirip seperti tanaman obat, sayuran, dan buah kering. Rempah merupakan barang dagangan paling berharga pada zaman prakolonial. Banyak rempah-rempah dulunya digunakan dalam pengobatan, tetapi sekarang ini berkurang. Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu titik rempah di Nusantara. Terdapat berbagai peninggalan jalur rempah yang mencakup tradisi, kerajinan, kuliner, dan situs-situs yang ada dan berdiri. Salah satu contohnya adalah kuliner tradisional Belitung Timur, yaitu ikan gangan yang sangat kaya akan rempah-rempah, di mana terdapat kemiri, kunyit, lada, dan cabai. Di video kali ini kami akan mencoba menampil dan mengangkat salah satu rempah yang menjadi bahan dasar pembuatan kuliner tradisional Belitung Timur, si kuning sejuta manfaat, yaitu kunyit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Melda. Hari ini saya akan membahas salah satu tradisi atau kebiasaan masyarakat Belitung, khususnya di Belitung Timur, dalam penggunaan salah satu rempah. Rempah yang kali ini akan kita bahas salah satunya adalah kunyit. Kunyit, tanaman umbi-umbian yang berwarna kuning, biasanya dimanfaatkan untuk masakan atau juga untuk minuman. Tapi kali ini kita akan membahas dari sisi kesehatan. Biasanya dimanfaatkan untuk pedaraan. Apa sih itu pedaraan? Mari kita cari tahu dengan ahlinya. Ayo. Kali ini saya sudah bersama dengan Pak Samsuri yang akan menjelaskan apa itu pedaraan. Mari. Selamat siang, Bapak. Mohon maaf waktunya. Saya di sini mau menanyakan tentang apa sih itu pedaraan. Itu pedaraan. Jadi kalau berbicara tentang pedaraan, itu kan biasanya yang digunakan untuk kampung, yaitu untuk mengobati orang-orang yang sakit, kalau batuk itu bauan lah gitu, ya, atau ketempelan kalau orang kampung itu ketempelan. Jadi dilakukan dengan jasa pedaraan. Pedaraan itu terdiri dari kunyit dan tangkapor, dan dia terus Sendiri sebenarnya awalnya tuh kayak gimana sih bisa disebut pedaraan dan penggunaan kunyit sendiri itu gimana? ya, jadi kalau mengenai penggunaan kunyit itu sebenarnya orang dulu kelihatan lebih pintar kayak gitu. Jadi zaman nenek moyang kita itu mereka lah tahu dengan manfaatnya kunyit. Kenapa sebab diambilnya kunyit tangkapor? Karena kunyit itu yang pertama banyak manfaatnya. Dua, kalau dari segi kedukunannya atau kedukunannya, bahwa alam ini itu terdiri dari dua warna, yaitu warna kuning dengan warna putih. Nah, warna kuning itu terdapatlah pada kunyit, dan warna putih terdapatlah pada kapur. Itu sebabnya. Dan karena kuning dan putih ini dipercayai oleh kita, khususnya makhluk besar, itu ada sebagai suatu bahan atau alat untuk menetralkan sesuatu. Makanya biasanya kalau misalnya orang itu ketempelan, diganti dengan kunyit dan kapur itu insya Allah langsung sembuh. Itulah manfaatnya pedaraan. Baik Bapak, untuk bentuknya sendiri itu seperti apa sih Bapak? Kalau bentuknya, ini kunyit. Ya, saya saja. Ya, jadi pedaraan juga dilengkapi dengan kapur, dengan
dipadukan. Oh, dipadukan. Dipadukan, misalnya begitu kan dipadukan. Kan yang kapur tadi, dari kapurnya nih. Kapurnya kita padukan. Nah ini yang namanya pedaraan. Nah ini yang namanya pedaraan. Jadi ini kalau misal ada yang sakit datang misalnya kita pedarakan langsung jadi. Nah itu mulailah yang namanya pikun tadi berdoa. Yaitu menunjukkan yang sakit tadi. Biasanya kalau untuk efektivitasnya tuh kayak gimana? Langsung ya atau nunggu beberapa hari atau gimana? Enggak, biasanya insya Allah biasanya kalau misalnya yang dalam ini ya, biasanya kalau memang benar-benar dia ada ketempelan atau kebawaan itu tidak nunggu sampai berjam, tidak nunggu sampai berjam-jam gitu kan. Misalnya 10 menit lah kan langsung. Nah mana kita ngelihatnya kendaraan yang kita tempelkan tadi ini kan kelihatan kalau memang dia itu putih berarti alhamdulillah dia udah cukup. Kalau bilang ini kuning berarti dia ada urang di dalamnya itu atau dia makhluk halus lain gitu yang nempel atau yang ada di badannya. Insya Allah dengan kendaraan itu yang ada di dalamnya itu dengan izin Allah keluar. Ada nggak selain kunyit yang dicampur dengan kapur tadi untuk media pedaraan? Tidak ada, hanya itulah. Jadi hanya kunyit dan kapur itulah yang kapur. Oh baik, itu Ya. karena warna kuning sama putih tadi kan ya? Ya. Baik, terima kasih waktu dan penjelasannya Bapak. Dan saya mohon undur diri ya. Terima kasih. Demikianlah penjelasan mengenai kunyit berdasarkan secara non medis. Nanti habis ini kita akan membahasnya secara medis. Mari ikuti saya ke kantor Dinas Kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Inuledir, SSI MKes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur. Dalam hal ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan nanti kami akan berdiskusi ya dengan teman-teman dari komunitas YouTuber Belitung Timur terkait dengan dampak perjalanan rempah-rempah dunia rempah ini dari aspek kesehatan yang ada. Terkait dengan perkembangan zaman, khususnya di Belitung Timur ini, dunia rempah ini dari mulai kronologi zaman dahulu sampai saat ini, di zaman tren milenial memang mau tidak mau suka tidak disukai tentang dunia rempah itu menjadi semua mengikuti pergerakan perkembangan. Nah, di Belitung Timur sendiri kalau berbicara tentang kunyit, khususnya yang lebih dominannya kunyit Belitung, karena nama lain dari kunyit itu adalah namanya kurkuma atau kurkumin, kalau bisa menyebutnya kurkumin juga. Memang banyak manfaat yang bisa kita ambil dari itu. Selain dari budaya kita, lauk-lauk istilahnya gangan Belitung dengan bumbu-bumbunya,
begitu juga dengan jamu-jamuannya dan segala macam. Tapi di sisi aspek kesehatan bisa kita lihat sebetulnya ada beberapa manfaat yang lagi tren dalam saat ini adalah yang pertama, selain dari pemanfaatan untuk keluarga, ternyata kami juga khususnya pemerintah Belitung Timur ada kegiatan-kegiatan dalam program yang masuk dalam pengobatan Batram, pengobatan tradisional yang ada dikelola di dinas sendiri maupun yang ada di puskesmas. Nah, aspek kurkumin ini selain rempah-rempah yang lain, memang sangat bermanfaat. Yang pertama itu kita bisa sebagai obat anti depresi juga ada, karena di dalam kandungan kurkumin itu juga ada antidepresannya. Dan itu juga yang lagi tren adalah untuk mengurangi penanganan pada stroke. Ini juga sangat penting sekali. Di samping itu dapat juga mengurangi rasa nyeri. Seperti kalau orang-orang tua, apalagi musim penghujan seperti ini, nyilu-nyilu atau orang Belitung, nyilu-nyilu, kaku, nyeri di bagian kesendian dan segala macam, itu juga salah satu bagian yang bisa kita obati melalui pengobatan kurkumin. Nah, kalau di sisi kandungan, selain yang lain nanti akan kita bahas ya, dari sisi kandungan juga ternyata banyak kandungan dari kunyit itu yang mengandung protein. Kurang lebih ada 10 gram protein. Yang kedua, ada kalsium juga. Ada kalsium, ada magnesium, fosfornya juga ada, kaliumnya juga ada, vitamin dan zat besi juga ada. Kalau tadi sudah berbicara tentang manfaat dari kunyit itu sendiri, ternyata kunyit juga kalau kita lakukan secara berlebihan bisa menyebabkan efek samping. Salah satu efek samping mengkonsumsi kunyit yang berlebihan adalah terjadinya gangguan pencernaan seperti kembung perut kita, terus diare, sakit kepala, ada rasa mual juga. Begitu juga ada ruam pada kulit, kalau kita nyebut panas yang memunculkan bintik merah-merah berlebihan, serta risiko terkena kanker usus dan kanker hati. Itu efek samping yang dirasakan. Sekedar untuk mengingatkan kembali bahwa kunyit ini memang cukup banyak manfaatnya. Tetapi bagaimana nanti ketika kita ingin membeli suplemen dalam bentuk kunyit, itu lebih baik yang sudah berlabel di BP POM, jadi yang sudah resmi, sehingga enak untuk belinya. Begitu juga ketika kita ingin menggunakan produk suplemen terkait dengan kunyit tersebut, kalau bisa nanti melakukan pendampingan kepada dokter yang ahli, sehingga lebih mudah kita terpantau, terutama untuk penyakit kanker dan penyakit kulit pada tertentu, karena harus ada dokter yang spesialis yang membidangi. Nah, mungkin itu gambaran yang dapat saya sampaikan dari beberapa kilasan terkait dengan manfaat dari sebuah kunyit itu sendiri dari aspek kesehatan, begitu juga efek sampingnya serta bagaimana penggunaannya secara resmi. Kami berpesan bahwa kurkumin di Belitung Timur, kunyit di Belitung Timur bisa membudaya, bisa mendunia, bisa menjelajah kemanapun, dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Asalkan selama mengikuti penggunaannya dengan teratur, mengikuti ketentuan yang sudah ada dalam bentuk kesehatan seperti BPOM, dan terakhir saya yakin penggunaan akan jauh lebih baik dan manfaatnya akan jauh lebih terasa untuk bagi kesehatan kita. Wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dimulai dari diri kita.